Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami memahami kebenaran Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dalam renungan singkat kita dari Efesus pada pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Firman Tuhan mulai ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Renungan singkat kita pada hari ini, kita berbicara tentang dari manakah iman itu dan untuk apa. Banyak perdebatan tentang iman di antara agama-agama dan bahkan juga di antara internal kekristenan. Sebagian orang berpikir bahwa iman itu adalah bawaan sejak lahir. Sehingga kalau dia sudah Kristen dari lahirnya, orang tuanya Kristen, dan dia lahir di keluarga Kristen, maka sudah cukup. Tidak perlu lagi bertobat, tidak perlu lagi diajarkan tentang iman, karena dia sudah menjadi Kristen, pasti sudah masuk surga, sudah selamat. Jadi dia berpikir bahwa iman itu adalah bawaan sejak lahir. Kemudian sebagian orang berpikir bahwa iman itu adalah pekerjaan atau usaha manusia, sesuatu yang diusahakan. Sehingga ada orang berkata, saya berusaha untuk percaya, saya berusaha untuk beriman. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, baik pendapat yang pertama, yaitu bawaan sejak lahir, dan juga pendapat yang kedua, yang berpikir bahwa iman itu adalah hasil usahanya atau hasil analoginya, pikirannya, itu dua-duanya adalah sama-sama salah dan tidak benar. Bagian yang kita baca ini dikatakan kepada kita itu adalah pemberian Allah. Jadi saudara-saudara, iman itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, bukan sesuatu yang kita lakukan sehingga kita beriman, bukan sesuatu karena usaha kita atau karena kemampuan kita atau karena akal kita. Karena banyak orang yang pintar, yang jenius tapi tidak beriman. Tetapi banyak orang juga yang berpikir bahwa dia lahir Kristen, lalu dia sudah beriman kepada Kristus Tuhan. Dan ternyata dia lahir Kristen, bahkan juga mungkin sudah dibaptis juga, memiliki nama Kristen, tetapi nyatanya hidupnya tidak Kristen. Dia tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, tapi dia beriman kepada pikirannya, kepada kemampuannya, kepada usahanya, bukan kepada Kristus Tuhan untuk memberikan dia keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika saya melakukan penginjilan di tahanan, bahkan juga di lapas, beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang berlatar belakang Kristen, memiliki nama Kristen, bahkan nama-nama rasuli. Kalau saudara berkesempatan pergi melayani di lembaga pemasyarakatan, maka cobalah tanyakan, siapa yang bernama Paulus, siapa yang bernama Petrus, siapa yang bernama Yakobus. Saudara akan menemukan nama-nama itu di sana. Justru saudara tidak akan menemukan nama Yudas Iskariot di sana, karena tidak ada orang memberikan namanya kepada anaknya Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang ternyata memiliki nama Kristen, lahir dari keluarga Kristen, dan berpikir sudah Kristen, berpikir sudah percaya dan dia yakin dia sudah ke surga hanya karena dia lahir di keluarga Kristen. Tetapi dia tidak beriman kepada Kristus Tuhan,
Dan pada akhirnya saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang akan terjadi baginya? Tidak ada jaminan surga untuknya. Alkitab bagian yang kita baca ini berkata kepada kita bahwa kita diselamatkan karena beriman, dan iman itu juga ternyata adalah pemberian Allah, bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Demikian juga Rasul Petrus juga mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus pada pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan bahwa iman itu pemberian yang diberikan Allah. Sesuatu yang diberikan, sesuatu yang ditambahkan, yang didapatkan. Bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tapi sesuatu yang didapatkan. Didapatkan dari mana? Dari Allah. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memberikannya. Itulah namanya kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Sehebat apapun saya berusaha untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Kristus Tuhan, saya akan gagal dan gagal. Demikian juga dengan Anda. Sehebat apapun Anda berusaha untuk percaya, Anda akan gagal, kecuali Roh Kudus sendiri yang menjamah hati saudara, membuat saudara percaya kepada Tuhan. Demikian juga yang terjadi kepada saya. Ketika Allah sudah memberikan keselamatannya, telah memberikan imannya, iman itu kepada saudara, agar saudara beriman kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus telah menjamah hati saudara sehingga saudara percaya, hari itu pula lah Anda memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, dari Tuhanlah kita mendapatkan iman. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, untuk apa iman itu? Sebagian orang berpikir bahwa iman itu kebutuhan untuk surga saja. Sehingga setelah dia berkata dia percaya kepada Tuhan tapi hidupnya tidak berubah. Setelah dia berkata dia percaya kepada Tuhan tapi hidupnya, yang pemabuk tetap pemabuk, yang penjudi tetap penjudi. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia berpikir bahwa iman itu adalah hanya syarat untuk masuk surga saja. Tapi ternyata bagian ini juga berkata kepada kita bahwa iman itu untuk keselamatan kita dan juga untuk kita melakukan perbuatan yang baik yang ditentukan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, jika Anda, jika saya, jika kita semua orang yang beriman kepada Tuhan, maka haruslah terlihat dari hidup kita, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin orang akan mendapat berkat dari kehidupan kita jika ternyata kehidupan kita hidup bukan memuliakan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan berkata, dari buahnya lah engkau akan mengenali. Saudara-saudara, orang harus melihat kita sebagai anak-anak Tuhan dari kehidupan kita, dari sesuatu yang dihasilkan oleh iman kita. Iman itu pasti menghasilkan pekerjaan baik, perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Jadi, jangan salah. Jangan sampai berpikir bahwa iman hanya kebutuhan untuk surga saja. Ternyata iman juga dipakai untuk mengubah hidup kita agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, di tengah-tengah masa new normal, di mana pandemi COVID-19 ini Tuhan belum normal, tetapi kami semua harus tetap beraktivitas demi kehidupan, demi pekerjaan, keluarga, dan banyak hal. Oleh karena itu ya Allah kami, biarlah Engkau menjaga melihara kami semua. Semua pendengar renungan singkat ini, biarlah mereka semua dikuatkan, diberkati, dimampukan dalam seluruh aktivitas mereka. Terlebih lagi, mampukanlah mereka melakukan firman-Mu, agar yang belum percaya menjadi percaya, dan orang yang sudah percaya boleh mereka melakukan perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Allah dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan doa kami kepadamu, biarlah Engkau menguatkan yang lemah, biarlah Engkau mencukupkan orang yang berkekurangan, biarlah Engkau menyembuhkan orang yang sakit di antara semua saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara terkasih dalam nama Tuhan. Amin.